Halo semua, saya YB Andiko Adi Pratama, mahasiswa Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Injil Lukas dan berbagi salah satu perikop favorit saya di Injil Lukas. Selamat menyaksikan. Injil Lukas merupakan salah satu Injil sinoptik yang kita kenal. Injil Lukas diyakini ditulis oleh Lukas, seorang tabib yang menjadi mitra kerja Santo Paulus. Lukas juga dipercaya sebagai penulis kisah para rasul. Menurut penelitian yang dilakukan, Injil Lukas ditulis sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi dengan keyakinan bahwa Injil Lukas ditulis setelah Injil Markus yang ditulis sekitar tahun 65 sampai 70 Masehi. Mengapa demikian? Karena Lukas menggunakan Injil Markus sebagai sumber penulisannya. Sedangkan tempat penulisan Injil Lukas adalah di Roma. Injil Lukas memiliki kekhasan dari dua Injil sinoptik yang lain, sebagai berikut. Terdapat 8 penekanan yang menjadi ciri khas Injil Lukas. Yang pertama, Injil ini adalah yang terlengkap catatannya mengenai peristiwa di dalam kehidupan Yesus sejak menjelang kelahiran sampai kenaikannya, dan juga kitab yang terpanjang dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, kitab ini mempunyai kesusastraan terbaik dari semua Injil, menunjukkan gaya penulisan dan isi yang luar biasa, kosakata kaya dan penguasaan bahasa Yunani yang baik sekali. Yang ketiga, Lukas menekankan cakupan universal dari Injil bahwa Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Yang keempat, perhatian Yesus terhadap orang yang serba kekurangan ditekankan, termasuk pada wanita, anak-anak, orang miskin, dan kelompok yang dianggap sampah masyarakat. Lalu yang kelima, Injil Lukas menekankan kehidupan doa Yesus dan pengajarannya mengenai doa. Yang keenam, gelar yang terutama untuk Yesus dalam Alkitab ini adalah anak manusia. Yang ketujuh, tanggapan sukacita menandai mereka yang menerima Yesus dari beritanya. Roh Kudus diberikan peranan penting dalam kehidupan Yesus dan umat. Setelah memberikan sedikit penjelasan tentang Injil Lukas, saya akan membagikan salah satu perikop favorit saya pada Injil Lukas, yakni perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya,
Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, setelah kita mendengar Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, ya, memang jelas sekali bahwa perikop ini Lukas mengisahkan Maria yang menerima kabar gembira. Ya, fakta menarik bahwa hanya Lukas yang menuliskan secara terperinci kisah kelahiran Yesus Kristus, termasuk berita kabar gembira yang dialami oleh Maria. Nah, tentu tema ini sering kita dengar saat bulan Maria maupun saat masa Advent. Meskipun demikian, saya merasa tersentuh ketika sering membaca perikop ini. Saya memiliki semangat tersendiri ketika mendapatkan masalah dalam kehidupan. Ya, terlebih pada perikop dan ayat yang terakhir, yakni pada ayat bab 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, memang kisah yang tadi itu bukan sebuah teologi inti dari Injil Lukas yang ini disampaikan kepada para pembaca. Tapi bagi saya, perikop tersebut sudah memberikan sebuah kabar gembira, bukan hanya bagi Maria, tetapi juga kepada seluruh dunia. Selama ini, bab 1 ayat 38 menjadi sebuah penyemangat bagi hidup saya. Lukas menggambarkan gejolak dan kegalauan yang dialami Maria dengan sangat baik. Diawali dengan keraguan dan kemudahan, namun diakhiri dengan keyakinan dan kepasrahan, yang bagi saya memberikan semangat dalam menjalani hidup. Nah, kadang saya maupun Anda sering juga mengalami berbagai cobaan yang berat, yang membuat kita mengalami berbagai kerisauan dan kegundahan, sampai-sampai kita tuh tidak tahu mau bagaimana lagi. Nah, bagi saya ketika mendapat perikop ini, membaca ayat ini, ya saya percaya bahwa mengambil sikap berserah kepada Tuhan itu adalah sebuah jawaban tersendiri dalam menghadapi sebuah masalah dalam hidup kita. Nah, berserah itu bukan hanya pasrah, tetapi sungguh-sungguh percaya kepada kuasa dan kehendak Allah, membiarkan Allah berkarya dalam hidup kita, sembari berusaha untuk terus menjalani hidup. Injil Lukas memberikan sebuah kabar gembira dan semangat kepada para pembaca Injil. Semoga teladan Maria meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah pandemi ini. Berkah dalam. Ya, begitu teman-teman hal yang dapat saya bagikan. Terima kasih telah menonton. Tuhan memberkati.